fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan adalah keinginan atau kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Artinya, tidak semua keinginan bisa disebut dengan permintaan. Nah, agar menjadi permintaan, seseorang harus memiliki uang atau kemampuan untuk membeli barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hukum permintaan. Jadi, semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut juga akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut juga akan naik. Dan selanjutnya itu ada rumus fungsi permintaan. Rumusnya yaitu P sama dengan A dikurang BQ atau Q sama dengan A dikurang BP. P itu harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang diminta, A itu besaran konstanta, B itu konstanta, BP yaitu kemiringan atau slope atau gradien. Hukum permintaan, rumus hukum permintaan yaitu QX sama dengan A dikurang BPX. QX itu jumlah barang, A itu besaran konstanta, B itu konstanta, dan PX itu harga barang. Faktor fungsi permintaan yaitu ada 5. Yang pertama itu ada harga barang atau jasa, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga kualitas barang, yang keempat harga barang lain, dan yang terakhir yaitu ada jumlah penduduk. Faktor yang pertama yaitu harga barang atau jasa. Harga memiliki hubungan yang berlawanan dengan jumlah permintaan. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta konsumen akan berkurang karena daya beli masyarakatnya menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, masyarakat cenderung membeli lebih banyak sehingga permintaannya meningkat. Yang kedua itu pendapatan masyarakat. Pendapatan menentukan kemampuan seseorang dalam membeli barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin besar jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kemampuan membeli juga berkurang sehingga permintaan dapat menurun. Permintaan barang dengan kualitas yang baik, meski dengan harga yang sedikit mahal, akan tetap tinggi. Sementara itu, untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya itu murah. Dan yang keempat itu ada harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitupun juga sebaliknya. Permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh konsumen. Dalam grafik kurva permintaan, sumbu vertikal biasanya mewakili warga, sedangkan sumbu horizontal mewakili jumlah barang yang diminta. Kurva fungsi permintaan. Titik, harga, jumlah yang diminta. A. Titik A. Harga 200.000, jumlah yang diminta 120. Titik B, 180.000 rupiah, jumlah yang diminta 140. Titik C, harga 160.000, jumlah yang diminta 160. Titik D, 140.000, jumlah yang diminta 180. Titik E, 120.000, jumlah yang diminta 200. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika faktor-faktor lain selain harga memengaruhi permintaan, misalnya pendapatan. Jika pendapatan meningkat, kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Perubahan pendapatan masyarakat. A. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan karena jumlah permintaan produk tersebut bertambah. B. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, perubahan pendapatan masyarakat. A. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan karena jumlah permintaan produk tersebut bertambah. B. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri karena jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Pergeseran permintaan. Titik P dan titik Q.
Kurva pergeseran permintaan, titik P dan titik Q. 50 ke titik P 20, 100 ke titik P 20, 150 ke titik P 20. Soal fungsi permintaan. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, untuk diketahuinya ada harga atau price, di sebelahnya ada jumlah atau quantity. Untuk harga diketahuinya ada 100 dan juga 70. And untuk jumlah diketahuinya ada 20 dan 40. Untuk yang kita cari itu adalah fungsi permintaannya. Nah, di sini untuk mencari fungsi permintaannya, kita membutuhkan mencari nilai B. Rumusnya adalah delta Q per delta P atau delta quantity per delta price. Kita tinggal masukin aja angkanya. Jadi di sini ada deltanya itu 40 dan 70. Untuk price-nya 20. Untuk price-nya itu 100, untuk quantity-nya itu 20. Jadi kita tinggal masukin aja 40 minus atau dikurang 20 per 70 dikurang 100. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu 20 per minus 30. Karena ini bilangan per peran, jadi ini kita harus sederhanakan karena agar kita gampang nanti mencari jawaban selanjutnya. Karena ini belum sampai di sini, guys. Jadi ini masih ada lanjutannya lagi. Ini baru awal. Nah, ini banyak banget nih ya. Sama dengan minus 0,666666. 6-nya sampai 10 kali 7. Atau kita bisa ambil minus 0,67. Nah, next. Untuk langkah kedua, atau langkah selanjutnya kita mencari nilai A. Untuk rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1. Sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Atau kita tinggal masukin aja ya angkanya. Untuk P, karena nilai P-nya belum ada, jadi kita tidak perlu memasukkan angka apapun ke nilai P ini. Nah, berarti nilai P-nya ini tetap kita tulis menjadi variabel P. Untuk P1, kita sudah melihat di sini itu P1-nya itu adalah 100. Untuk P2-nya itu 70, P1-nya 100. Nah, untuk Q atau quantity, nah ini tuh sama kayak P karena dia belum ada nilainya, jadi kita hanya menulis variabelnya aja Q. Nah, untuk Q1-nya itu 20, Q2-nya 40, Q1-nya 20. Jadi kita tinggal masukin P dikurang 100 per 70 dikurang 100 sama dengan Q dikurang 20 per 40 dikurang 20. Nah, jadi kita di sini langsung hitung penyebutnya karena yang bisa kurangin itu hanya penyebutnya, karena pembilangnya tidak bisa, bukan nggak bisa sih, bisa, tapi dia bisa disederhanakan lagi. Oke. Lihat sampai habis ya. Nah, di sini itu sama dengan P min 100 per
minus 30 sama dengan Q min 20, Q dikurang 20 per 20. Next. Nah, di sini kita tinggal masukkan 20P min 2000. Nah, di sini kita lanjut ke langkah ketiga atau langkah terakhir untuk mencari perhitungannya. Di sini ada 20P min 2000 sama dengan min 30Q plus 600. Nah, dari mana 2000 dan 600-nya ini? 2000 dan 600-nya ini diambil dari sini, guys. Nih, 100 nih yang kita kembali ke langkah kedua ya. Kalian bisa lihat ke yang di langkah kedua itu tadi kita sudah menemukan P min 100 per min 30 sama dengan Q min 20 per 20. Nah, di situ dia dikali. Jadi dia yang untuk untuk konstantanya ini dikali silang. Jadi kayak min 100 dikali 20 and then min 20 dikali min 30. Nah, gitu. Oke, next. Jadi sudah mengerti ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini itu sama dengan 20P. Nah, di sini karena kita harus menggabungkan atau menyatukan konstanta dengan variabel. Jadi di sini kita pindahkan 2000-nya. Bisa juga kalian langsung pindahkan minus 30Q-nya digabungkan dengan 20P. Tapi di sini saya menggunakan 20P dan minus 30Q-nya nanti belakangan, oke? Nah, di sini ada 20P sama dengan minus 30Q plus 600 plus 2000. 20P, nah kita tinggal ya kalian jumlahkan saja 600 sama 2000 karena tidak mungkin 30Q-nya diikut jumlahkan karena dia beda spesies gitu. Karena 30-nya itu ada variabelnya, sedangkan 600 dan 2000 tidak ada variabelnya. Nah, oke, jadi 20P sama dengan min 30Q plus 2600. P sama dengan min 1,5Q plus 130. Nah, Q sama dengan min 0,67 P plus 86,67 atau Q sama dengan 86,67 minus 0,67 P. Nah, di sini kita sudah melihat ya kurvanya. Kalian bisa melihat di sini kurvanya itu dia naik ya, guys. Ya, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan atau diminta oleh pasar berdasarkan waktu dan kondisi tertentu sebagai suatu hal yang memiliki kecenderungan tidak dapat diketahui keterbatasannya. Permintaan mengikuti hukum yang berlaku di pasar. Sekian dari saya, terima kasih.